Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sari Mulyani Harahap, semester 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Jenis, Perilaku, dan Ciri Korupsi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Berikut saya akan memulai presentasi dari hasil makalah saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Jenis, Perilaku, dan Ciri Korupsi. Berikut yang pertama yaitu pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Johnson 2005 mendefinisikan korupsi sebagai suatu penyalahgunaan peran jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Nah, jadi korupsi ini merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, jadi berdasarkan pengertian dari korupsi di atas dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah suatu penyalahgunaan dari sebuah peran jabatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu yang kedua, jenis korupsi. Jenis korupsi menurut Al-Barbasi tahun 2006. Jenis korupsi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama korupsi jalan pintas, kedua korupsi upeti, ketiga korupsi kontrak, keempat korupsi pemerasan. Yang pertama yaitu korupsi jalan pintas. Korupsi jalan pintas ini terlihat di dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk sebuah partai. Nah, yang kedua korupsi upeti. Korupsi upeti ini merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan yang strategis, karena jabatan yang disandangnya mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun politik. Yang ketiga yaitu korupsi kontrak. Korupsi kontrak yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Yang keempat yaitu korupsi pemerasan. Korupsi pemerasan itu terkait jaminan keamanan dan urusan-urusan yang bergejolak tentang intern dan ekstern. Dan yang termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindari akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan atau tidak mempunyai alasan. Yang ketiga yaitu perilaku korupsi. Di dalam perilaku korupsi ini merupakan sebuah aktivitas lewat fisik manusia yang bisa kita amati. Jadi untuk menghentikan tingginya perkembangan perilaku korupsi bisa dilakukan lewat sekolah yang menerapkan pendidikan karakter yang menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk diperlukan di dalam mengembangkan motivasi berprestasi untuk mencapai kesuksesan tanpa kata curang di dalam menggapainya. Jadi perilaku korupsi ini dapat kita cegah di dalam menerapkan pendidikan karakter yang sangat dibutuhkan di dalam sekolah. Yang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu tentang ciri dari korupsi. Menurut Alatas tahun 1986 mengemukakan ciri-ciri dari korupsi, yaitu yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau secara masyarakat umum. Yang keenam yaitu setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan dari sebuah kepercayaan. Yang ketujuh yaitu setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban di dalam tatanan sebuah masyarakat. Sekianlah dari hasil presentasi dari makalah saya. Kurang dan janggalnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.